kali ini sebenarnya momennya atau sesinya lebih kepada peserta. Kita hanya memberikan review, presentasi, dan mungkin arahan. Jadi saya berharap peserta yang lebih aktif nih hari ini, karena ini adalah sesi praktek. Perkenalkan, namanya Ahmad, ya biasa dipanggil Kemet sih. Saya dari editor Bagian Channel dan Gium Channel. Dari mana? Bagian Channel dan Gium Channel. Kan ada seorang anak dan emak main YouTube nih tadinya. Nah, si emaknya itu nanya dulu sih, di YouTube kapan turun? Di situ mereka bertanya kapan mendapat income-nya kan gitu ya. Nah, ya ini juga hal yang perlu dijelaskan di YouTube channel atau teman-teman yang memang ingin menjadi konten kreatif di YouTube. Jadi ada 3 hal sebenarnya ya bapak-bapak atau ibu sekalian. Tidak semua apa yang kita upload di dalam YouTube itu bisa menghasilkan uang. Itu sebab ada workshop ini, karena materi apapun kalau itu cokasan, misal musik, foto, gambar dari pihak luar, maka dia ada klaim. Kalau udah ada klaim, artinya konten kreator ini nggak bisa mendapatkan monetize. Itu akan mencari sebenarnya konten-konten yang sifatnya orisinil, baik musik, baik dari isinya, videonya, gambarnya, bahasannya, itu selalu dinilai sama. Jika ada satu hal konten yang ada klaim, maka dia akan dengan sendirinya gagal. Yang lebih sial lagi, kita di take down. Awal itu melanggar etika. Kan di dalam konten kreatif ini sendiri sebenarnya etika nih. Ada beberapa etika yang harus kita jaga. Pertama adalah terkait dengan undang-undang ITE. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Nah, yang lebih parah lagi di sesi yang ketiga adalah orang yang merasa dirugikan atau dia ngambil data orang, entah itu video, entah musiknya saja, entah gambarnya, entah foto kita pakai tanpa izin, itu bukan lagi cuma di take down, tapi dituntut. Ada undang-undang hak cipta. Nah, undang-undang hak cipta ini mungkin kalian belum tahu. Undang-undang hak cipta untuk video itu tergantung kebutuhan sang pemakainya, kreatornya. Kalau dia pakai untuk urusan bisnis, maka nilai tingkat tuntutan itu minimal 114 juta sekali tuntut, bahkan bisa sampai miliaran, tergantung. Jadi ada 3 hal terkait hak cipta di situ. Ada hak ekonomi, hak sosial, dan satu itu adalah hak kooperatif. Ini ngebuatnya dengan editing pro nih. Enggak, KineMaster, tapi berbayar ya? Enggak, saya ngambil yang udah dicari dari YouTube. Karena dari ini. Anggaplah itu KineMaster. Secara kualitas ini saya anggap sudah cukup bagus. Angle, dari sisi angle, dari sisi efek lens, ya. Ini gambarnya clean, terus efek lensnya juga ada bokeh di situ ya, terus detailnya bagus, terus coloringnya juga nggak jumping itu artinya dari awal video sampai ending colornya tuh nggak turun naik. Untuk pencahayaannya bagus, untuk warnanya bagus. Ini sudah punya konsep bagus nih, artinya dia nggak sembarang take by take-nya sebenarnya. Jadi ada setting di sini. Nah, apa yang dibuat itu harusnya kalau kita punya tema, ya kita susun tuh alur cerita singkat namanya sinopsis, alur cerita detail namanya storyline.
ya. Soalnya itu udah bahas tentang teknis dan segala macam. Apapun ini, tanpa ini film, tanpa ini implementasikan ke film, anggaplah itu cerita pendek atau apa, pasti setiap tema menggagas cerita harus ada apa? Satu, permasalahan, ya kan? Permasalahannya apa sih? Nah, kedua, ada solusi. Nah, yang ketiga biasanya kesimpulan. Apapun itu, apapun yang kita buat, kalau konsepnya bagus, pasti itu sifatnya menjadi long term, bisa menjadi tontonan yang sifatnya abadi karena bagus, baik itu video klip, film ataupun film pendek. Oke, ini cerita bagus, jadi informasinya bisa apa ya, menggugah. Jadi ini kategori film ini bisa disebut PSA. PSA itu Public Service Announcement, kayak semacam iklan layanan masyarakat, memberikan informasi terhadap bahaya COVID. Sebenarnya kan kurang lebih ya. Dalam proses praproduksinya dipikirin, untuk syutingnya juga dipikirin, pemainnya dipikirin, konsepnya dipikirin, temanya sangat dipikirin. Ini yang saya bilang jelas dari awal sampai akhir, kurang lebih seperti itu ya Bapak-bapak. Kita mengimplementasikan, kalian semua kalau bisa ikut syuting. Ini saya mau kasih tampilan yang sangat sederhana, yaitu hanya syuting still. Jadi objeknya cuma ada di sini, kita foto, kita shoot, nanti yang bermain adalah teks sama voice over. Ini untuk yang simple aja, kita coba buat seperti ini ya. Ini kan video objeknya still, diam, nggak bergerak. Membuktikan ini video karena ada aliran air, tapi di dalam ini dia ada voice over, ada suara dan ada teks. Seperti kopi, pahit yang dipadukan manis akan menghasilkan suatu kenikmatan. Ingin semanis apa, kita yang menentukan. Panas, hangat, atau dingin bisa disesuaikan. Tambah gula jika terlalu pahit. Kurangin takarannya bila terlalu pekat. Atau diamkan sebentar jika terlalu panas. Kita yang lebih paham seperti apa enaknya. Begitu pula hidup, kita sendiri yang menentukan level nikmatnya. Tambahkan sabar agar pahitnya tak menyakiti. Lebih bersyukur agar manisnya tak melenakan hati. Dan terus berdoa agar hidup tak berhias nyeri. Yang harus diperhatikan, nikmatnya hidup adalah ketika Allah merahmati. Tidak semua sudah mampu melakukan apa yang dijelaskan kemarin, baik etapenya maupun pelaksanaan teknisnya maupun syutingnya gitu loh. Jadi dalam proses sekali lagi untuk membuat sebuah ide kreatif khususnya video, paling tidak kita harus punya perencanaan, namanya praproduksi. Perencanaan itu ada pembuatan tema,
pembuatan sinopsis alur cerita supaya alurnya itu bisa terarah, terus kemudian ada storyline, ada breakdown shoot, apa aja nih yang kebutuhannya untuk kita syuting. Seperti tadi, anggaplah kita mau syuting konsep seperti tadi tuh, kopi, tapi kopi punya filosofi, oh kita butuh cangkir supaya dramatis, kita butuh kopinya dan pencahayaannya yang baik. Nah, itu kan salah satu properti. Setelah itu jadi, semua dari yang dibutuhkan ada, maka dilengkapi dengan proses finishing atau make up-nya, yaitu ngebuat teks, ngebuat voice over, ngebuat back sound, hingga akhirnya disusunlah cerita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat juga bermakna. Sebenarnya paling penting itu bermakna, bisa menggugah perasaan orang lain. Itu aja mungkin apa yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih teman-teman maupun para YouTuber